Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah saya pada pagi hari ini bersama dengan kita mensyukuri kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Khotbah saya beri judul Mengisi Kemerdekaan dengan Iman yang Tertuju kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita merasa sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Kita merdeka, kita di zaman sekarang sudah tidak lagi merasakan susahnya ada di masa penjajahan. Namun, apakah kehidupan kita saat ini setelah 80 tahun Indonesia merdeka, keadaan jauh lebih baik? Nah, tentu kalau ditanya keadaan kita apakah jauh lebih baik, ini agak susah untuk menjawabnya. Lebih baik dalam hal apa, Pak? Kan begitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Karena kalau kita melihat dan merasakan Bapak Ibu bahwa setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing, begitu ya. Punya tantangannya masing-masing. Kalau dulu di zaman penjajahan, orang itu terbatasi berkaitan dengan kebutuhan sandang pangan, gitu ya. Orang sulit sekali untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan makan, gizi buruk terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin situasi agak sulit untuk merasakan makanan enak itu mungkin juga dirasakan oleh generasi baby boomer itu ya, yang baru-baru merdeka itu mungkin merasakan bagaimana rasanya makan ayam kalau pas ada nopo Bapak Ibu, pas ada tamu datang, pas ada acara begitu. Mungkin ada di antara panjenengan yang merasakan itu. Namun kalau sekarang Bapak Ibu, makanan justru melimpah. Macem-macem sampai bingung panjenengan lek badhe milih begitu. Tapi di tengah-tengah banyaknya menu makanan itu juga disertai juga banyak penyakit yang mengikuti. Penyakit yang mengikuti. Tidak semua makanan itu sehat, kan seperti itu. Sekarang penyakit macam-macam toh Bapak Ibu. Dan banyak juga itu berasal dari makanan dan juga minuman. Bahkan di dalam banyak kesempatan saya juga sering mengingatkan kepada panjenengan untuk jangan terlalu banyak juga untuk minum minuman yang dari botol itu. Karena minuman botol itu banyak mengandung gula. Boleh minum sesekali tapi jangan terlalu sering. Karena sekarang sudah banyak orang-orang muda, tidak harus nunggu tua. Anak-anak muda yang sudah pergi ke rumah sakit untuk cari pacar, bukan ya? Untuk cuci darah Bapak Ibu. Ini tantangan kita dijajah dengan kerakusan dan macam-macam. Dulu tantangannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia dipisah-pisah. Mulai dari pemerintahan, bangsawan, pedagang, inlander, pribumi, kita dipisah-pisah oleh struktur sosial masyarakat yang ada. Sekarang di dalam situasi yang merdeka ini nampaknya kita pun juga dipisah begitu. Oleh apa? Oleh kemajuan zaman yang namanya gadget. HP itu bisa menjauhkan mendekatkan yang jauh, namun juga bisa menjauhkan yang dekat. Orang sudah merasa sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Komunikasi yang ada di dalam keluarga tidak dibangun secara mendalam. Karena orang sudah sibuk dengan nonton YouTube di HP-nya masing-masing begitu.
Lanjut, tantangan zaman yang berikutnya adalah ya dulu dengan penuh keterbatasan Bapak Ibu, orang itu ya tampil apa adanya. Hidup dengan apa yang ada. Dengan penuh kesederhanaan. Nanging tantangan zaman sekarang, banyak orang yang hidup bukan dari apa yang ada, tapi hidup dari apa yang tidak ada. Banyak orang di zaman sekarang yang terjajah dengan yang namanya gengsi, dengan yang namanya validasi, pengakuan. Flexing di sosial media menunjukkan bahwa oh ini aku punya ini, aku bisa begini, aku bisa ke sana, bisa ke situ. Padahal sebenarnya yang ditunjukkan semuanya penuh dengan kepalsuan. Apa yang ditunjukkan di sosial media sebenarnya hanya untuk menutupi kekurangannya. Tantangan yang berikutnya, dulu susah sekali untuk mendapatkan pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan yang baik hanya dirasakan oleh anak-anak bangsawan atau pejabat. Namun sekarang pendidikan dengan mudah dirasakan oleh anak-anak kita. Bahkan sumber-sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan bisa didapat melimpah dengan kecanggihan teknologi saat ini. Tapi justru ilmu yang melimpah itu bukannya dimanfaatkan dengan baik, malah justru anak-anak kita saat ini terlalu sibuk juga kembali dengan HP-nya. Ya. Sulit untuk menghafal rumus pelajaran, tapi mudah untuk menghafal joget TikTok. Itulah yang terjadi begitu. Di mana sulit untuk menghafal pelajaran, tapi mudah untuk menghafal joget TikTok. Situasi ini semakin miris juga. Orang bukannya, anak bukannya mengembangkan diri dengan baik, tapi malah mereka jatuh di dalam kesenangan-kesenangan di media sosial atau dunia maya. Anak-anak yang sudah mau lulus SMA saja, kadang ditanya 7 kali 3 itu masih garuk-garuk kepala Bapak Ibu. Kira Mbak, itu ping telu Mbak. Oh pintar. Oh, ya. Anak gereja biasanya beda. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bahkan akhirnya banyak orang yang pesimis, apakah mungkin Indonesia emas tahun 2045 itu bisa terjadi kalau generasinya sekarang seperti ini. Ya tentu kita optimis saja begitu ya, ya mungkin saja. Nah ini beberapa contoh Bapak Ibu situasi dan keadaan kita. Belum lagi kalau kita bicara soal pemerintahan, soal penguasa, soal 9 naga dan yang lain-lain. Ya ini akan jauh sekali. Ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat, ya ini akan banyak sekali yang bisa kita melihat bahwa setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Namun di tengah-tengah situasi yang seperti ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Dalam situasi seperti ini beriman kepada Tuhan Yesus itu sangat diperlukan dan penting untuk melihat tanda-tanda zaman yang banyak penderitaan. Namun dalam bacaan kita Injil kali ini Bapak Ibu nampaknya ada sesuatu yang sangat mengagetkan begitu.
Kita selama ini tahu bahwa Tuhan Yesus pengajarannya itu adalah pengajaran yang penuh kedamaian, penuh kasih. Bahkan poin utama Injil Lukas itu adalah damai sejahtera. Injil Lukas diawali dengan malaikat yang bersorak-sorai kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Injil Lukas sudah diawali dengan damai sejahtera. Bahkan Injil Lukas juga ditutup dengan damai sejahtera ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan memberi salam, damai sejahtera ada padamu. Lah kok ini di tengah-tengah kitab Tuhan Yesus justru mengatakan, jangan kira aku datang membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Ini kan agak sedikit membingungkan. Bahkan bisa jadi murid-murid pada waktu itu juga sedikit bingung. Apa ini maksud perkataan Tuhan Yesus? Selama ini pengajaran Tuhan Yesus itu tentang damai sejahtera. Kok ini malah justru katanya justru malah datang membawa pertentangan, perpecahan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengkritik kedamaian yang semu, gitu ya. Kedamaian yang semu, kedamaian yang hanya sementara, kedamaian yang hanya cari enaknya sendiri, begitu. Kedamaian yang diupayakan oleh para pemuka-pemuka agama pada waktu itu yang tidak peka dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka juga sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau menerima. Damaian yang semu ini juga lah yang disampaikan oleh para nabi palsu di zaman Yeremia. Mereka hanya mencari kedamaian yang sesaat, yang semu, yang demi dirinya sendiri. Kedamaian yang semu ini juga lah yang dikritik oleh Tuhan Yesus, yaitu kedamaian yang ditawarkan oleh penjajah Romawi saat itu, yaitu damai yang menindas. Bilangnya demi rakyat, tapi malah membuat rakyat menderita dengan pajak yang ada. Ya, sama seperti situasi kita saat ini, di mana di beberapa pemerintahan daerah sedang berlomba-lomba untuk menaikkan pajak, mulai dari 250% hingga 1000%. Bahkan yang 250 kemarin sudah di demo. Dan juga lembaga-lembaga yang lainnya begitu. Ya. Jadi ini sama halnya berkaitan dengan bagaimana soal pajak bumi dan bangunan dan juga izin memutar lagu-lagu band di kafe maupun di resto. Yang katanya semuanya demi rakyat. Dan kita tidak tahu apakah memang benar-benar untuk rakyat atau semuanya masuk di kantong para pejabat. Ini kritik yang sedang dilakukan. Dan yang lebih membingungkan lagi perkataan Tuhan Yesus bahwa perpecahan ini, pertentangan ini juga ada di dalam kehidupan keluarga. Hal kita tahu Bapak Ibu, keluarga itu ring satu, bagian yang penting, sungguh-sungguh sangat penting di dalam masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus mengatakan akan ada perpecahan di situ. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan prioritas Bapak Ibu. Berkaitan dengan prioritas. Artinya bahwa apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi perintah Allah
apa yang harus kita lakukan di dalam mengikut Yesus, itulah yang harus diutamakan, diprioritaskan. Meskipun terkadang kita harus bersinggungan, berseteru dengan keluarga sekalipun sebagai hubungan primer begitu. Karena penekanannya adalah ini berkaitan dengan keluarga Allah. Keluarga Allah yang bersama-sama menghadirkan damai sejahtera. Keluarga Allah tidak hanya dibangun dari hubungan darah, tetapi keluarga Allah dibangun dari persekutuan umat percaya yang sama-sama berupaya untuk mewujudkan damai dan sejahtera yang sesungguhnya. Ya sama seperti kula lan panjenengan semua. Kita ini berbeda keturunan, tetapi kita satu di dalam keluarga Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya memang ketiga perikop bacaan kita ini diberitakan dalam konteks ketidakpastian di tengah-tengah penderitaan. Dan dalam situasi yang penuh dengan penderitaan itu, kendala utama umat Tuhan adalah bagaimana dia menerapkan imannya kepada Tuhan. Dan saya kira ini juga tantangan kita di zaman sekarang ini. Kita terkadang kesulitan, Bapak Ibu, menerapkan dan menunjukkan iman kita kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Kristus ketika ada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan penderitaan. Dalam situasi yang kapriyatosan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang perlu kita hindari dan juga waspadai adalah justru banyak di dalam bacaan kita, dalam 3 bacaan ini, di tengah-tengah penderitaan itu ada kemerosotan iman. Kemerosotan iman, keraguan-raguan, nyingkur Gusti Allah. Ini yang perlu kita waspadai. Oleh karena itu iman ini akan tetap harus terus diupayakan. Didukung dengan, dikuatkan dengan yang namanya pengharapan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, iman dan pengharapan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman itu akan hilang ya kalau harapan sudah tidak ada. Dan harapan itu juga lama-lama akan pupus. Kalau iman akan keselamatan setelah penderitaan, itu juga tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, iman dan harapan ini akan tetap terus harus kita kuatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ditunjukkan dengan perbuatan kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang di ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, kita tidak lagi menghadapi penjajahan seperti dahulu. Namun kita ada di tengah-tengah situasi zaman sekarang. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita tetap diminta untuk mengisi kemerdekaan. Mari kita melihat seberapa besar tanggung jawab kita yang sudah kita tunjukkan selama ini. Apakah selama ini kita hanya mencari kesenangan sendiri tanpa mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah selama ini kita juga kurang peka dengan tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, tunjukkan di dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama di dalam menghayati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita bersama-sama mengintrospeksi diri sehingga harapan kita bersama di hari ulang tahun kemerdekaan ini Indonesia jauh lebih baik, Indonesia jauh lebih damai dan sejahtera. Itu bisa terjadi
kalau kita juga mau ikut ambil bagian di dalamnya, mengisi kemerdekaan melalui apapun profesi, apapun yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang, supaya damai sejahtera itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita.